masyarakat di tempat yang sudah kami observasi kemarin. Kemudian ada karyawan di sana dan juga ada wisatawan. Untuk yang ini saya akan bertanya beberapa ke Bapak ya. Yang pertanyaan pertama, apa saja dampak yang dihasilkan dengan adanya tempat wisata ini secara sosial? Kalau dampak wisata secara sosial ya artinya secara sosial memberikan dampak yang datang itu bisa tambah prestasi, khususnya tambah prestasi yang notabene memang secara pengelolaan wilayah adalah ruang terbuka hijau itu menjadi lebih ramai ya, menjadi lebih ramai. Dampak sosialnya juga memberikan kesempatan juga kepada SBK yang ada di Taman Prestasi itu juga menjadi ramai gitu. Secara keseluruhan dampak sosialnya positif memang ya Mas. Semenjak adanya wisata Perahu Kalimas yang dibuka kembali oleh Pak Wali Kota itu untuk malam hari. Selanjutnya, dampak apa saja yang dihasilkan dengan adanya tempat wisata ini secara ekonomi bagi Kota Surabaya sendiri? Jadi kalau untuk Kota Surabaya sendiri, karena memang untuk wisata Perahu Kalimas ini memang ada retribusi ya untuk naiknya. Jadi secara tidak langsung membantu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya di bidang pariwisata. Selain yang ada di Taman Hiburan Pantai Kenjeran, jadi memberikan dampak yang positif ya, karena memang walaupun tarif retribusi tiket untuk naik wisata Perahu Kalimas itu kan cukup murah ya, tapi itu adalah harga yang memang sudah ditetapkan dan ketentuan peraturan daerah. Jadi secara PAD di bidang pariwisata juga ada peningkatan tidak hanya dari bidang perhotelan, khusus kalau bidang perhotelan itu kan dia pajak ya, yang dikenakan atau pajak, misalnya restoran atau rumah makan itu kan atau night club atau apa itu kan pajak, tetapi pure yang murni dari bidang pariwisata itu memang ada wisata Perahu Kalimas dan Taman Hiburan Pantai Kenjeran. Walaupun sebenarnya dibanding dengan objek wisata Taman Hiburan Pantai Kenjeran masih jaraknya cukup signifikan, cukup jauh ya, karena memang dua objek ini adalah dari sisi wilayah adalah dua objek yang berbeda, baik dalam struktur geografisnya, kemudian juga pengunjungnya kan memang beda. Nah, itu untuk tempat wisatanya sendiri itu bagaimana cara maksudnya untuk diperkenalkan di halayak luas itu, maksudnya cara promosinya? Sebenarnya sih wisata Perahu Kalimas sih sudah lama ada ya, sebenarnya sudah lama ada semenjak sebelum Wali Kota Ibu Tri Risma hari ini itu memang sudah ada. Kemudian wisata Perahu Kalimas ini pada saat zaman Pak Heri Cahyadi juga lebih dipercantik dari sisi misalkan dari sisi eksteriornya, kemudian lampu-lampu seperti lampu biasa juga semakin dipercantik gitu. Nah, kalau media promosi yang kami gunakan sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan mungkin objek-objek wisata lain. Jadi kami lebih penekanan media promosi pada media sosial ya, kemudian baik itu melalui Instagram, baik itu melalui TikTok, dan juga saat ini kan banyak sekali istilahnya vlogger atau mungkin YouTuber yang mereka notabene juga secara tidak langsung tanpa pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan biaya, mereka juga ikut support dalam untuk meningkatkan kunjungan atau pendapatan asli daerah di wisata Perahu Kalimas ini. Jadi itu yang tidak ada strategi promosi khusus gitu ya. Yang ada adalah event-eventnya yang kita tambah, misalkan salah satu pada setiap Sabtu malam dan Minggu malam itu kita selalu tambah dengan musik jazz, ada saxophone. Kemudian kalau memang pada saat kondisi tertentu kami di dalam Taman Prestasi ini juga kita coba ikut dengan musik akustik. Jadi tidak
ada strategi khusus nih, jadi bahwa pemasarannya tetap seperti itu. Dan memang kalau dari sisi pemasaran yang paling efektif selain media sosial memang adalah istilahnya apa ya, mouth to mouth ya, jadi marketing dari mulut ke mulut, karena mereka akan karena kepuasan pengunjung itu mereka akan bercerita ketika sudah menikmati wisata perahu Kalimas. Ini bagaimana tingkat kunjungan wisatawan ke perahu Kalimas Surabaya dalam beberapa tahun terakhir? Kalau untuk peningkatan kunjungan memang pada saat 2002 dibanding dengan sebelum COVID memang cukup tinggi ya, karena memang sebelum COVID itu jam operasional perahu Kalimas itu kita buka mulai pagi pukul 7.30 atau pukul 8 itu sampai dengan pukul 9 malam. Nah, kemudian kita semua tahu kita kena COVID-19, semua objek wisata termasuk juga terkait dengan kegiatan hotel, restoran itu ditutup ya. Nah, kemudian dibuka kembali, kami mencoba dibuka kembali hanya di pagi hari ya, tidak malam hari. Memang dibandingkan dengan sebelum COVID memang jumlah pengunjungnya memang tidak sebanyak yang sebelum COVID itu, karena memang jam operasional kami mulai dari sore sampai malam hari itu kan dibanding dengan sebelum COVID yang mulai pagi sampai malam hari. Otomatis dari jam operasional saja sudah terlihat memang jumlah penumpang atau pengunjung yang menikmati wisata perahu Kalimas memang tidak signifikan dengan jumlahnya dengan Untuk peran pemerintah sendiri dalam mengembangkan sektor pariwisata tersebut itu bagaimana? Kalau untuk peran pemerintah cukup dominan ya, jadi pemerintah Kota Surabaya khususnya kami memang yang secara tertinggi secara pengelolaan pemerintah Kota Surabaya kami cukup banyak terbantu oleh pemerintah Kota Surabaya, terutama dari segi dari Kota Surabaya salah satunya mungkin ada tamu-tamu khusus, tamu-tamu pejabat yang mereka nanti juga ada rangkaian kegiatan untuk menikmati wisata perahu Kalimas di malam hari. Nah, itu juga menjadi salah satu support pemerintah kota, karena nanti tamu-tamu ini akan pulang kembali ke daerahnya, ke negaranya, itu akan bercerita tentang wisata perahu Kalimas. Jadi cukup support ya, termasuk kalau karena secara pemilihan, secara pengelolaan bahwa kami memang sebagai pemerintah kota yang termasuk untuk anggaran juga itu pemeliharaan maupun pengadaan perahu baru yang dapat disupport oleh pemerintah kota. Ini terakhir nih, pendapat Bapak tentang perubahan sosial yang terjadi akibat peningkatan kunjungan wisatawan di area perahu Kalimas. Kalau pendapat kami terkait dengan perubahan sosial, efek dari wisata perahu Kalimas sebenarnya tidak terlalu merugikan. Maksud kami tidak terlalu berubah, maksudnya ke arah sosial yang negatif ya, karena memang secara wilayah wisata perahu Kalimas ini kan dikelilingi oleh di kiri kanan samping Sungai Kalimas dikelilingi oleh bangunan ya, kayak itu ada jalan, kemudian juga ada bangunan cagar budaya seperti kantor DPRD, kemudian juga ada monumen kapal selam yang rute dari Makassar. Jadi secara perubahan sosialnya tidak dibanding dengan taman hiburan Pantai Kenjeran memang tidak banyak berubah, artinya ada dampak sosial negatif di situ tidak, hanya memang ada beberapa menurut beberapa memang ekosistem sungai itu kan yang ada wisata perahu Kalimas ini agak terganggu, tapi tidak terlalu signifikan tidak. Jadi memang secara biota lautnya tidak terlalu terganggu.
Jadi untuk perubahan sosialnya memang tidak berdampak. Maksudnya sosial negatifnya ya, sosial negatifnya tidak berdampak terlalu bagaimana gitu ya kalau iya. Jadi dibanding hati-hati kenjeran sebenarnya. Itu Pak, untuk tantangan dalam pengelolaan wisata Perahu Kalimas sendiri itu ada tidak? Jadi memang sebenarnya untuk saat ini ya wisata Perahu Kalimas itu memang belum secara kompetitor kita memang belum ada ya. Ada tapi jaraknya cukup jauh. Mungkin teman-teman tahu di Romo Kalisari Adventureland ya, secara jarak itu cukup jauh ya, walaupun sebenarnya itu pun juga notabene Romo Kalisari secara wilayah itu memang dikelola oleh pemerintah kota, tetapi untuk adventure-nya memang dikelola oleh pihak ketiga. Jadi kalau untuk kompetitor kami memang tidak terlalu khawatir itu. Tapi secara pengelolaannya yang menjadi tantangan berat kami itu adalah kondisi debit air dari Sungai Kalimas sendiri yang itu tidak bisa konsisten, karena memang diperlukan konsistensi debit air itu ya karena memang perahu wisata ini kan memang tergantung dengan kondisi debit air. Kalau debit air surut, maka otomatis perahu ini tidak bisa keluar dari dermaga untuk dioperasionalkan. Jadi secara tantangan yang paling berat itu mungkin juga jumlah operasional SDM yang memang kita butuh lebih sebenarnya. Tapi itu tidak mengurangi semangat kami, walaupun bahwa pengelolaan dan pengembangan wisata Perahu Kalimas ini akan jalan terus. Nah, salah satunya yang sedang kami siapkan, insya Allah itu adalah rute dari Siola ke Penili yang akan dimulai nanti. Itu nanti mungkin teman-teman sudah bisa lihat di IG-nya Sapa Warga, itu sudah ada nanti Java Coffee Culture dan Festival Penili yang kolaborasi, yang diselenggarakan kolaborasi antara pemerintah Kota Surabaya dan Indonesia. Dan itu juga nanti berdampak pada pengembangan wisata Sungai Kalimas itu di Siola sampai dengan ke arah Penili. Jadi tidak begitu tantangannya memang sebenarnya di kondisi debit air alam saja, kalau nggak cuaca ya? Iya, kalau tidak cuaca alam. Secara cuaca untuk tahun ini insya Allah kami akan siapkan untuk perahu wisata Kalimas kami yang memang belum ada atap, kita sedang siapkan sistem atap perahu yang jauh gitu. Tapi memang ada beberapa perahu kami yang memang sudah sarana perahunya sudah dilengkapi dengan atap. Pada saat kondisi hujan pun para pengunjung juga tidak mau naik, karena mungkin dari hasil survei atau tanya jawab kami kepada beberapa pengunjung, mereka tidak bisa menikmati keindahan Sungai Kalimas jika perahunya dalam kondisi bagus. Nah, karena mungkin ada beberapa yang juga mengambil foto kesulitannya di situ ya. Jadi pada saat kondisi alam hujan mereka lebih baik memilih tidak untuk naik gitu. Walaupun ada 2 unit perahu kami yang itu hibah dari PPNS tahun 2012 itu yang kami siapkan, dan kondisinya juga masih prima. Karena perawatan mesin rutin itu hampir setiap hari kami laksanakan. Itu SOP-nya adalah pengecekan sebelum operasional perahu itu dibuka. Keselamatannya ya Pak? Iya, karena memang safety tetap nomor 1. Jadi kami lebih menekankan pada safety, karena memang mesin perahu itu kan salah satu tolak ukurnya keberhasilan dari wisata Perahu Kalimas, salah satu tolak ukurnya adalah safety. Jadi itu yang terpenting, karena walaupun Sungai Kalimas ini debit airnya mungkin tidak terlalu dalam, tetapi kondisi psikologis ketika terjadi kejadian kan kondisi psikologis setiap pengunjung kan beda. Ini jurusan bahasa Inggris ambil penelitian ini piye ceritanya? Itu Bapak ada Iya, mata kuliah English for Tourism gitu. English for Tourism. So what do you expect from Kalimas Tourism Food Ride? Bagus sih Pak.
kemarin baru pertama kesana. Iya, Saya juga Langsung baru belajar bahasa Inggris. Enggak begitu bahasa Inggris.